Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fari Fajari dari kelas 11 TKJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Dua hal ini adalah konsep dasar yang sangat penting dalam jaringan komputer. Kalau kita ingin perangkat bisa saling terhubung dan bisa berkomunikasi, maka kita harus memahami bagaimana cara kerja IP address dan bagaimana subnetting digunakan. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah alamat numerik yang diberikan pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Fungsinya hampir sama seperti alamat rumah di dunia nyata. Misalnya, kalau kita ingin mengirim surat, kita harus tahu alamat tujuan. Sama halnya dengan jaringan komputer. Kalau kita ingin mengirim data, kita membutuhkan alamat IP agar data sampai ke perangkat yang benar. IP address digunakan di berbagai perangkat, seperti komputer, laptop, smartphone, hingga perangkat IoT. Jadi, setiap perangkat dalam jaringan wajib punya alamat IP yang unik. IP address ada dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Yang di sini saya akan menjelaskan yang IPv4 dulu. IPv4 adalah versi yang lebih tua dan sampai sekarang masih banyak digunakan. IPv4 menggunakan 32 bit, sehingga total alamat yang bisa dihasilkan adalah sekitar 4,3 miliar. Walaupun terdengar sangat banyak, seiring perkembangan internet jumlah ini tidak lagi mencukupi, sehingga dibuatlah IPv6 dengan panjang 128 bit. Namun, karena sebagian besar perangkat dan pembelajaran dasar jaringan masih menggunakan IPv4, maka dalam video ini saya akan menjelaskan lebih fokus kepada IPv4. IPv4 ditulis dalam bentuk 4 angka yang dipisahkan oleh titik. Setiap angka disebut oktet dan memiliki rentang nilai dari 0 sampai 255. Contohnya, sebuah alamat IP bisa terlihat seperti 192.168.1.1. Kalau kita ubah ke binary, setiap oktet terdiri dari 8 bit. Jadi total panjangnya adalah 32 bit. Inilah mengapa IPv4 disebut sebagai alamat 32 bit. Lalu sisi saya akan menjelaskan pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Tujuan utama subnetting adalah supaya alamat IP bisa digunakan lebih efisien. Selain itu, subnetting juga bermanfaat untuk meningkatkan keamanan jaringan, mempermudah manajemen, dan mempercepat proses routing. Nah, di sini bagaimana cara menghitung subnetting? Setiap IP address memiliki sebuah prefix atau disebut juga netmask. Prefix ini menunjukkan beberapa banyak bit yang digunakan sebagai alamat jaringan. Contoh, 192.168.1.1 prefix 24. Angka 24 artinya ada 24 bit yang pertama yang digunakan untuk network dan sisanya 8 bit terakhir digunakan untuk host. Untuk menghitung jumlah alamat IP yang tersedia, kita gunakan rumus 2 pangkat sisa bit. Jadi 32 dikurangi 24 dengan 8. Lalu 2 pangkat 8 sama dengan 256. Artinya, jaringan 192.168.1.1 traffic 24 memiliki total alamat IP 256. Dari hasil subnetting, kita bisa menentukan beberapa hal penting. Subnet mask untuk prefix 24 adalah 255.255.255.0. IP network yaitu alamat pertama 192.168.1.0. IP broadcast 192.168.1.255. Range host yang bisa dipakai 192.168.1.1 sampai 192.1.168.1.1 1.1.254. Jadi dari total 256 alamat, hanya 254 yang bisa dipakai oleh perangkat karena satu alamat dipakai untuk network dan satu lagi untuk broadcast. Ya,
Jadi kesimpulannya, IP address adalah identitas yang wajib dimiliki setiap perangkat dalam jaringan. Sedangkan subnetting adalah teknik untuk membagi jaringan agar lebih efisien dan aman. Dengan memahami konsep ini, kita bisa merancang jaringan komputer yang lebih terstruktur, lebih aman, dan lebih hemat dalam penggunaan alamat IP. Itulah penjelasan saya tentang IP address dan subnetting. Semoga bermanfaat dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.